Halo guys, welcome back to my channel Widhi Sasmita. Kali ini aku lagi bareng sama sahabat aku, Denny Permatasari. Gimana, cantik kan? Jadi kali ini aku mau buat video tentang perjuangan aku bisa sampai ke Jepang bareng sahabat aku, Denny Permatasari. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Mau sedikit cerita perjuangan aku bisa sampai ke Jepang bareng dengan Denny Permatasari. Jadi gimana Den? Gimana ceritanya kita bisa sampai ke Jepang? Gimana ya? Panjang ceritanya. Ya panjang banget guys. Jadi awal kita kenal itu di kuliah, dari bangku kuliah. Tapi waktu itu kita beda kelas ya. Cuma satu jurusan. Satu jurusan tapi kita beda kelas. Beda kelas cuman ya kenal tahu-tahu aja gitu, soalnya dia sombong kan artis guys. Jadi cuma tahu oh itu dia yang anak kelas B, terus oh dia ini anak kelas A gitu-gitu doang sampai mau tempat kuliah kayaknya cuma gitu-gitu doang. Tapi awal kita mulai deket itu, jadi waktu itu kita disaranin sama dosen untuk ngikut organisasi ya biar beasiswanya lancar, terus dia kan pinter dulu guys. Gitu. Salah satu persyaratan untuk bisa dapat beasiswa untuk harus ikut organisasi. Jadi tapi harus nilainya harus bagus juga ya, tapi kamu kan dapat juga dikit, tapi dia banyak. Oke, disitulah awal kita mulai deket, dari mulai masuk organisasi. Jadi waktu itu nama organisasinya HIMSCAPE, himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat. Himpunan mahasiswa keperawatan. Dan waktu itu kalau orang-orang biasanya itu kan berebutan pengen jadi ketua. Nah waktu itu kita berdua berebutan pengen jadi wakil. Gak ada yang mau jadi ketua. Ya soalnya ribet. Soalnya kan kita waktu itu ikut organisasi cuman karena mau dapet ya begitulah, mau dapet beasiswa itu doang. Sebenarnya nggak mau niat jadi ketua sama wakil, cuman pertama masuk tuh kebetulan lagi mau pergantian tahun, jadi sama siapa ya? Sama ketuanya yang lama tuh disuruh kalian berdua harus calon gitu. Nah, mau tidak mau harus salah satu yang mengalah, dan waktu itu aku yang mengalah jadi ketua. Cuman apa ya, tapi yang mikirin ya otaknya ya dia. Enggak juga sih, kita mikirin bareng-bareng. Aku yang menyuarakan isi otaknya dia. Gitu. Dan dari situlah kita sering bareng, akhirnya akrab. Bener-bener berdua. Dan kebetulan juga waktu itu kan ada KKN tuh. Nah pas pembagian kelompok KKN, kita kan beda kelas, dan ternyata kita juga disatuin jadi satu kelompok, dan jadi makin deket di sana. Terus kita berdua ini sering cerita tentang cita-cita, tentang kehidupan kita lah, maunya gimana, kehidupan keluarga, terus rencana masa depan. Nah kita tuh sering sharing gitu. Kita punya prinsip yang sama, jadi pengen tamat kuliah tuh pengen bisa ngasih luang sendiri, pengen bisa bantu orang tua, karena sama-sama dari keluarga yang apa ya, pas-pasan ya, bayar uang kuliah aja ya, makanya kita berusaha buat beasiswa gitu. Dan sama-sama udah nggak pengen, kan kita tuh sebenarnya S1, jadi buat cari kerja di Indonesia tuh sulit karena harus lanjut ke NUR. Tapi dengan kita tuh udah apa ya, udah mentok gitu, pengen lanjut tuh udah capek, terus mikirin ini kan biaya juga mahal ya. Jadi gimana caranya ya kita tuh udah cukup S1 doang tapi bisa ngasih uang. Jadi waktu itu kita cari-cari informasi. Tapi aku nggak langsung kepikiran Jepang sih sebenarnya waktu itu, cari-cari dulu yang di Indonesia. Cuman ngomong kan nggak, kita kan pasti cari berbagai cara kan ya. Cuman dia nih yang cara Indonesia kebetulan kayak gagal aja gitu. Aku berusaha di sini gagal, terus pernah
kerja di kantor kayak lesing apa namanya yang pakai target gitu. Iya. Dan nggak bisa, aku nggak bakat guys, makanya udah nggak bisa kayaknya di Indonesia. Saya bukan nggak bisa sih, kayaknya pengen kerja lagi gitu. Dan aku waktu kuliah itu bener-bener pengen banget, karena pacarnya kan di Jepang gitu. Bener-bener pengen banget ke Jepang. Jadi waktu itu aku nyari teman siapa yang bisa diajak ke Jepang. Aku ceritain, ya ke Jepang yuk gini. Aku bilang sama teman-teman. Dan yang paling welcome banget itu Denny. Banyak sih yang bilang yuk ayo cuman apa ya, kalau bahasa Bengkulu itu anget-anget ya yang apa ya, cuman semangat di awal doang. Jadi pas udah tahu tapi syaratnya harus gini langsung ciut, aduh kayaknya nggak bisa deh, jadi hilang persatu. Mungkin waktu itu ada kayak 10 orang atau lebih, yuk ayo gitu. Tapi setelah lihat prosesnya gimana, pada mundur. Tersisa lah kita berdua. Jadi kita mulai cari-cari informasi itu waktu itu masih kuliah, jadi belum ada ijazah. Padahal waktu itu kita belum masih kuliah, tapi kita udah nelpon orang BNP 2 TKI nanyain gimana Pak, bisa nggak daftar pakai apa surat keterangan lulus gitu. Dan ternyata nggak bisa, jadi kita harus menunggu sudah, dan harus ikut yang kloter tahun depan. Iya. Tapi sambil nunggu itu kita juga melakukan sesuatu, nggak cuma nunggu doang. Jadi kita cari-cari informasi kan, persyaratannya apa aja, terus kapan waktu daftar online itu kapan. Nah ternyata masih ada wisuda itu, masih ada waktu untuk kita untuk daftar online itu 4 bulan itu baru ada daftar online, terus tunggu lagi 2 bulan baru daftar tulis tes perawatan, terus nunggu lagi baru. Jadi waktunya tuh mungkin ada sekitar 1 tahun lebih. Dan dalam 4 tahun itu tuh sambil nunggu daftar kita les bahasa Jepang. Waktu itu sempat beda pendapat juga sih. Jadi waktu itu aku maunya les bahasa Jepang di mana, Denny maunya les bahasa Jepang di mana. Tapi waktu itu karena aku ada sedikit nggak musibah sih, udah daftar cuman nggak memungkinkan untuk berangkat, kebetulan ada di luar kota kan. Cukup terkenal juga, nggak usah sebut merek. Jadi karena ada suatu kendala, akhirnya aku ikut yang Denny cari. Denny kan juga nyari-nyari waktu itu lokasi les di yang mana, murah dan dekat, yang namanya Wasabi Bengkulu. Itu tempat kita dilahirkan, tempat kita pertama kali mengenal yang namanya bahasa Jepang. Ya benar-benar dari nol banget, nggak tahu apa-apa. Cuman waktu itu juga aku selain di Wasabi juga belajar sama Om punya paman yang pernah ke Jepang juga, dan kebetulan kalau dia ajarin tuh aku nangkep gitu, masuk. Jadi sering banget ngajarin sama dia. Dan aku juga waktu itu nggak dari nol banget juga sih, aku kan punya ada sesuatu. Nah ada temen aku itu bantu ngajarin juga, pacar teman hidup. Dia ngajarin, dia ngomong kamu tuh harus belajar huruf dulu gini. Jadi ya aku sebelum masuk Wasabi aku udah kenal huruf Jepang. Aku juga kayaknya belajar sama kawanku. Jadi waktu masuk ke Wasabi kita bener-bener nggak buta banget sih, udah kenal huruf Jepang. Dan dia tuh bener-bener niat banget gitu. Jadi kayak itu tuh udah kita tanamin kalau kita harus bisa. Jadi belajarnya bener-bener emang rajin, dan dulu tuh bener-bener dijiwain banget pokoknya. Aduh banyak banget ya dulu. Iya. Segala cara kita lakuin. Suka duka. Terus buat bayar apa? Wasabi les, buat bayar lesnya kan sekitar 300.000 kalau nggak salah sebulan. Berhubung kita kan pengangguran, belum kerja, minta sama orang tua udah malu. Jadi berbagai cara, dari yang jualan kue, iya benar, jualan kue keliling. Jadi orang tua aku tuh kan penjual kue. Nah Denny mau bantuin waktu itu, kita ini aja yuk jualan kue aja. Akhirnya kita jualan kue keliling sampai ke kampus, kita jualan ke kampusnya kita. Terus aku juga pernah jalan sendiri, itu aku jualan kayak bikin seblak, bikin nasi goreng, bikin
adikku bawa ke sekolahnya terus dibayar. Terus pernah lagi yang lebih ekstrimnya aku cari uang buat ini program ini, pernah jualan durian gitu guys, pinggir jalan gitu. Pinggir jalan panas guys. Aku juga dulu jualan kue di itu. Oh ya, Bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kan ada takjil gitu kan. Nah, aku jualan kue waktu itu. Kalau diingat. Tapi itulah cerita, bukan cerita sedih, cerita manis kita. Kalau diingat ya, ini itulah namanya perjuangan. Jalan itu nggak selalu mulus. Jadi itulah perjuangan kita belajar bahasa Jepang, bayar buat kursusnya. Terus sekarang perjuangan daftarnya itu benar-benar panjang banget prosesnya, dari urus dokumen, tes tertulis, itu benar-benar panjang banget. Jadi waktu itu kita kan tinggalnya di Bengkulu tuh. Nah, di Bengkulu itu nggak ada kantor BNP 2 TKI. Jadi waktu itu kita pergi ke Medan. Jadi di Medan itu ada tantenya Deni yang membantu. Makasih banget ya tante. Bau. Makasih ya Bau. Kangen Bau. Makasih Bau. Baunya Deni. Jadi waktu itu baunya Deni kan kita benar-benar uangnya pas-pasan kan waktu itu ya. Nyari hotel, nyari apa? Ada susah. Dan Bener-bener dibantuin. baunya Deni membantu. Gitu. Jadi kita bolak-balik Medan itu sekitar 3 kali kita balik ke Medan. 3 kali ya. 3 kali ya. Buat verifikasi dokumen, buat daftar, buat verifikasi dokumen. Terus Pergi cek lagi. ini, cek kesehatan, terus balik lagi ke Bengkulu, terus balik lagi buat tes tertulis, ya kan? Ya. Tes tertulis, terus pulang lagi ke Bengkulu, nunggu lagi. Nah, kebetulan dapet wawancaranya di Jakarta. Ke Jakarta. Jadi kita bolak-balik keluar kota, bolak-balik itu ada 3 kali. 3 kali. Itu ke Medannya aja 3 kali. Tambah lagi yang ke Jakarta berapa kali? Banyak. Kemarin 2 kali. Iya. 2 kali. Ke Medan, ke Jakarta. Ke Jakarta bukan sekali sih, bolak-balik. Ya, perjuangan gitu, jadi harus bolak-balik. Gitu. Jadi kalau mau ikut proses ini nih benar-benar harus siap mental, benar-benar niat banget. Kalau nggak niat, paling ya malas lah bolak-balik gitu terus kan. Nah, karena kita ini benar-benar niat, jadi ya semuanya dilakuin. Mau bolak-balik, mau kemana aja kita lakuin untuk bisa lulus. Dengan uang pas-pasan. Terus tadi kan waktu ke Medannya itu dibantuin sama baunya Deni. Terus waktu kita ke Medan kan uang kita pas-pasan tuh, jadi Ke kita Jakarta. ke Jakarta maksud aku. Ke Jakarta kan uang kita pas-pasan tuh, jadi kita nyari teman-teman yang lain yang kebetulan dapat waktu itu dari orang Makassar, temannya Deni. Sama teman kamu yang cari waktu itu kan Harma. teman kita. Halo Harma. Jadi waktu itu bareng Harma dan teman-teman yang lain kita nyewa kos-kosan. Kos-kosan itu bisa buat banyak. Jadi di situ kan Bisa biayanya buat banyak dengan harga yang bagi-bagi. Jadi lebih ringan kan? Karena kalau harus nyewa hotel kan mahal. Jadi itulah cara kita waktu itu. Dan kebetulan lagi-lagi ketemu sama orang baik. Harma, makasih ya. diajakin sama mereka berjuang bareng, walaupun nggak semuanya lulus, cuman udah punya rezekinya masing-masing. Dan Harmanya lulus itu. Terus wawancara Itu wawancaranya beda hari, beda waktu, cuman ternyata kita sebenarnya banyak wawancara di perusahaan-perusahaan kan waktu itu, dan kita juga udah sepakat kalau nggak harus satu tempat. Jadi dia kemana sepakatnya gitu, tapi takdir berkata lain. Lagi-lagi kita bareng, emang udah ada takdirnya kali ya, emang udah jodohnya begini. Kebetulan dapatnya bareng lagi di satu perusahaan, tapi satu perusahaan itu kan ini banyak cabang tuh,
Dan lagi-lagi kita ditakdirin bareng lagi di satu kantor, apa sih, satu unit, fasilitas, satu unit, satu perusahaan, satu unit, beda cuman lantai beda lantai aja. Dan apartemennya pun sama. bareng lagi, cuman beda lantai aja. Bosen. Dia terus enggak kok, aku sayang. Ya itu selama kita bareng itu banyak sekali kayaknya guys. Iya. Banyak nangisnya. Dan itu hanya kita berdua yang tahu. Ya. Yang paling sering lihat aku nangis sedikit. Jadi dia sering banget nangis, ceritain masalahnya dia, pokoknya banyak banget. Angkat hati. Sering. Seperti itu. Itu cerita persahabatan kita berawal dari perjuangan. Gak tahu nanti akhirnya kemana guys, cuman semoga kita terus bisa berjuang bareng. Amin. Terus pesan-pesannya kalian kalau punya sahabat berjuang itu kalian beruntung. Kayak kita selalu bersama. Oke, sekian curhat kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga ya, supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video dari aku. Bye bye.